Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kampung yang subur dan permai, Desa Kawar namanya. Di desa itu terdapat sebuah mata air yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber air minum. Penduduknya hidup dari bertani, dan jika mereka habis panen, biasanya akan digelar gendang guro-guro aron, musik kaskaro. Dalam acara itu, penduduk akan bersuka cita, berdendang, dan landek ataupun menari. Remaja, lelaki, dan perempuan akan landek berpasang-pasangan. Begitulah cara penduduk Kawar mengadakan selamatan untuk panen yang mereka nikmati. Pada suatu waktu, Desa Kawar mengalami panen raya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hasil panen meningkat 2 kali lipat. Lumbung-lumbung penduduk penuh semua dengan padi. Bahkan banyak warga yang harus membuat lumbung-lumbung baru supaya dapat menampung hasil panen yang melimpah. Untuk menyukuri panen raya ini, warga Desa Kawar bersepakat untuk mengadakan pesta menjua-jua 1 hari penuh, diisi dengan upacara adat dan makan besar secara bersama. Hari pesta itu pun tiba. Desa Kawar tampak semarak. Pagi-pagi warga telah datang ke tempat pesta digelar, di sebuah lapangan terbuka. Disitulah mereka berkumpul. Mereka memakai pakaian aneka warna dan indah. Sebagian kaum perempuan tampak sibuk memasak berbagai macam masakan untuk disantap bersama dalam upacara tersebut. Di sebuah rumah di dekat sebuah mata air, tinggallah seorang nenek tua renta. Dia menderita sakit lumpuh. Ia baru saja melepas kepergian anak, menantu, dan cucu untuk hadir dalam upacara tersebut. Ia terbaring dalam kesendiriannya, rasa sepi menyergapnya. Beberapa saat berlalu, kemudian sayup-sayup ia mendengar suara gendang guro-guro aron yang telah ditabuh. Angin juga membawa suara derai tawa gembira ke telinganya. Ia menembarkan pandangannya keluar melalui jendela kamar. Ia tersenyum setiap kali mendengar keriuhan pesta itu. Dan teringatlah ia ketika dahulu masih remaja. Lelaki dan perempuan menari berpasang-pasangan, dan ia di antara mereka. Banyak pemuda berlomba ingin berlama-lama menari dengannya. Maklum, dulu ia tidak hanya pandai menari, ia juga terkenal sebagai kembang Desa Kawar. Alangkah bahagianya saat-saat seperti itu. Beberapa saat berlalu, suara keriuhan pesta makin terdengar jelas. Ya Tuhan, betapa aku ingin berada di pesta itu. Aku ingin menari sepuas hatiku, tapi usiaku tua dan kelumpuhan ini membuatku tak berdaya, jeritnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, air matanya pun turut berderai. Air mata kerinduan, kesepian, dan penyesalan akan nasib. Kadang ia merasa seperti orang tak berguna. Tiba saatnya makan siang. Musik gendang guro-guro aron dihentikan sementara. Semua warga Desa Kawar berkumpul untuk menyantap hidangan makan siang yang telah tersedia. Dengan lahap mereka menyantapnya. Panggang babi dan gulai sapi tersaji bersama nasi yang masih mengepul. Semua bergembira. Sesekali terdengar tawa riuh mereka karena ada saja yang membuat lelucon. Kegembiraan itu menyebabkan mereka lupa pada sang nenek yang terbaring di rumahnya dalam keadaan kelaparan. Anak, menantu, dan cucunya juga lupa padanya. Waktu terus berlalu. Sejak tadi si nenek mengharapkan kiriman nasi dan lauknya yang akan dibawa oleh cucunya, si Tongat. Tapi tunggu punya tunggu, tak seorang pun yang datang. Sakit perutnya makin melilit karena didera kelaparan yang sangat. Ia tidak kuat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada padanya, ia mencoba turun dari ranjangnya. Tapi ia kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh. Ia tersungkur ke lantai tanah karena tidak kuat menahan beban tubuhnya sendiri. Ia mencoba merangkak perlahan dan tertatih ia merangkak menuju ke dapur
untuk melihat kalau ada yang bisa ia makan. Tapi tak ada apa-apa. Rupanya anak dan menantu hari itu sengaja tidak memasak. Pikir mereka di tempat pesta akan tersedia banyak makanan, sehingga nanti mereka tinggal mengambil dan mengirim makanan itu melalui cucunya si Tongat. Beberapa saat kemudian, tubuh si nenek tampak gemetar menahan kelaparan. Di dapur, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia sangat kecewa. Dengan bersingut dan tertatih, ia kembali ke pembaringannya. Napasnya tersengal menahan rasa kecewa dan kemarahan. Ia seperti disia-siakan. Kemudian air matanya berderai meratapi nasib. Oh Tuhan, aku sudah tak kuat menahan rasa lapar ini, tangisnya sembilu. Mereka sungguh tega membiarkan aku menderita seperti ini, ujarnya seperti berbisik mengungkapkan rasa kecewanya. Sementara itu, pesta makan sore dalam upacara itu baru saja usai. Sang anak tiba-tiba teringat pada ibunya di rumah. Ia segera menghampiri istrinya. "Istriku, apakah kamu tadi sudah mengantar makanan untuk ibu?" tanyanya lekas. "Belum suamiku," jawab sang istri. "Ibu sudah pasti kelaparan. Segera kau bungkus makanannya lalu suruh si Tongat anak kita untuk menghantarkannya ke rumah," perintah sang suami. Wanita itu pun bersegera membungkus makanan lalu memanggil anaknya Tongat. "Antarkan makanan ini kepada nenekmu di rumah," perintahnya kepada sang anak. "Baik Bu," jawab Tongat sambil menerima bungkus makanan. Ia pun berlari membawa makanan itu pulang. Beberapa saat berlalu. Sesampainya di rumah, Tongat segera menyerahkan bungkusan itu kepada neneknya. "Ini makanannya, Nek, tapi nenek makanlah sendiri, karena Tongat harus kembali ke tempat upacara," ujarnya bergegas kembali. Dengan sisa tenaga yang ada padanya, sang nenek membuka bungkusan makanan tersebut. Ia telah membayangkan akan menikmati makanan yang lezat. Namun ketika bungkusan tersebut dibuka, betapa dia kecewa karena mendapati isinya hanyalah sisa-sisa makanan. Beberapa tulang sapi dan kambing yang hampir sudah habis dagingnya dan sedikit sisa nasi. Itulah yang dia dapatkan. Ia seperti tak percaya apa yang dia lihat. "Ya Tuhan, apa mereka sudah menganggapku seperti binatang? Mereka hanya memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang. Mereka sekarang terang-terangan menghinaku. Sungguh tak dapat kumaafkan penghinaan mereka." Tangis si nenek meledak dalam kemarahan yang sangat. Sebetulnya bungkusan tersebut berisi lauk daging yang masih utuh, termasuk di dalamnya babi panggang 1 porsi dan nasi yang cukup untuk si nenek. Tetapi di tengah jalan si Tongat telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga hanya tersisa tulang-tulang. Tiada si nenek mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia mengira anak dan menantunya tega melakukan hal itu padanya. Dengan perlakuan seperti itu, hatinya terasa hancur. Air matanya terus mengalir menyesali keadaan yang telah terjadi. Maka ia pun kemudian berdoa kepada penguasa alam untuk mengutuk anak dan menantunya itu. "Mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Sekarang aku menyumpahi mereka," ujarnya memohon kepada penguasa alam semesta. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba langit tampak mendung, guntur dan kilat bertalu-talu memecah langit. Bersamaan turunnya hujan lebat, desa Kawar digoncang oleh gempa bumi. Seluruh penduduk yang tadinya sangat bersuka cita seketika menjadi panik. Wajah-wajah ketakutan tampak di mana-mana. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Namun mereka tak bisa menghindar dari keganasan alam yang dahsyat tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tenggelam oleh hujan deras dan tiada henti selama berhari-hari. Beberapa hari kemudian, desa itu telah berubah menjadi sebuah kawar besar yang dipenuhi oleh genangan air. Dan itulah yang sekarang yang disebut dengan Laut Kawar.